Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Ibu berharap kalian masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana di dalamnya kita mempelajari mengenai materi ancaman militer dan ancaman non-militer. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang erat kaitannya dengan materi kita minggu lalu, di mana diharapkan dengan mempelajari wawasan Nusantara, maka kita juga ikut serta dalam menjaga negara kita dari ancaman militer maupun ancaman militer yang dapat mengganggu keamanan wilayah negara kita. Baik, kita mulai saja materi kita hari ini, yaitu wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari 4 subbab. Ya, 4 subbab. Dan yang hari ini akan kita pelajari adalah subbab A mengenai wawasan Nusantara. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara di sini dapat kita ambil pengertiannya melalui ketetapan MPR tahun 1999. Menurut ketetapan MPR tahun 1999 yang dibuat di Lemhanas, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, yang kedua, secara asal kata atau secara etimologis. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Jadi ada 2 kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Nah, wawasan sendiri itu berasal dari kata wawas dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Nah, kemudian Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan antara adalah letak antara 2 unsur. Nah, jadi menurut asal katanya atau secara etimologi, wawasan Nusantara dapat kita artikan kesatuan kepulauan yang terletak antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, kemudian yang ketiga, secara terminologis. Nah, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut GBHN tahun 1998, yang memberikan pengertian bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga, ini secara terminologis, menurut Lemhanas, ya, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, itu adalah beberapa pengertian wawasan Nusantara menurut ketetapan MPR
secara etimologis maupun secara terminologis. Nah, dari beberapa pengertian tadi, secara umum dapat kita simpulkan atau secara sederhana dapat kita simpulkan, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Lingkungannya di sini tentunya adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Ya. Kemudian kita ke hakikat wawasan Nusantara. Nah, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Jadi ini adalah hakikat dari wawasan Nusantara itu sendiri. Berbicara mengenai kepentingan nasional di sini diantaranya adalah untuk mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Selanjutnya kita ke asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara itu ada 6. Yang pertama adalah asas kepentingan yang sama. Asas kepentingan yang sama adalah asas di mana ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Jadi tujuan dan kepentingannya sama di sini untuk mencapai kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, ada asas keadilan. Asas keadilan ini adalah kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripaya dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Yang ketiga, kejujuran, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengar. Yang keempat, solidaritas. Nah, solidaritas di sini maknanya adalah diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima, kerjasama, yaitu adanya koordinasi dan saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok dalam skala kecil maupun besar dapat bersinergi dengan baik. Kemudian yang keenam adalah kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Oke. Sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Nah, nanti akan ada tugas yang akan Ibu berikan. Silahkan kalian mengerjakan tugas tersebut dan jangan lupa kalian kirimkan ke link sekolah. Oke anak-anak Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap di rumah dan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Semoga kita selalu sehat, semangat, sampai kita bertemu kembali di lain waktu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.